Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, acara mentoring kelas series 20 MGMP Politeknik Sahid Jakarta akan segera dimulai. Kepada para hadirin, kami himbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute saat acara berlangsung, demi kelancaran acara. Hadiri para peserta yang kami hormati, saya Dila selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat sore, selamat datang di ruang virtual dalam acara mentoring kelas series 20 dengan tema penjualan dan pemasaran digital part 2. Yang terhormat, Bapak Wawan Irawan Saputra AMD PAR selaku mentor, lalu jajaran Sivitas Politeknik Sahid Jakarta, dan para peserta yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta agar tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya jawab di sesi akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Wawan Irawan. Apa kabar Bapak Irawan? Halo Mbak Dila, apa kabar? Baik. Baik Bapak. Halo Sebelumnya semuanya. saya akan membaca biografi Bapak terlebih dahulu ya Pak. Boleh, terima kasih. Wawan Irawan sebagai Operation Manager di Art Hotel Suite Mangkuluhur, beliau juga memiliki pengalaman di beberapa hotel lainnya, seperti Client Manager, PT di Fasilitas Kuliah, Hotel Konsultan PT Commercial Solution Indonesia, Hotel Manager and Corp Operational Audit and Quality Assurance juga sebagai Front Office Manager, dan Supervisor di berbagai hotel. Tetapi bukan itu saja keunggulan beliau, dia juga banyak menguasai skill dari berbagai certified brand industri seperti komputer, hotel program, Accor Academy, Archipelago International, dan banyak lainnya. Baik Bapak, agar mempersingkat waktu, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Sekali lagi Mbak Dila, sekali lagi terima kasih untuk Politeknik Sahid atas waktu dan kesempatannya di session yang ke-20 ya, seri ke-20, part kedua. Dan sekali lagi terima kasih juga buat semua teman-teman, Bapak dan Ibu, adik yang berkenan join gitu ya, untuk paling tidak sharing knowledge dengan apa yang mungkin bisa menjadi tambahan ataupun juga bekal ya untuk nantinya memulai atau berkarir di dunia industri hotel. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak hal yang teori. Jadi kalau misalnya sebelumnya saya sudah sampai memaparkan tentang pemasaran digital. Nah ini paling tidak setelah kita membuat pemasaran digital, how to make a good marketing ya. Lalu saatnya kita untuk memulai menjual produk ataupun juga bahan atau produk yang kita punya di pasaran. Nah, seiring berjalannya waktu, tentunya era digital menjadi salah satu yang bisa dikatakan wajib, dan hampir semua mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini sudah secara sadar ataupun tidak sadar sudah menggunakan metode itu penjualan digital. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, pastilah, apalagi mau Lebaran nih ya, mau Lebaran udah sibuk nih, tangan nih. Mau ada midnight sale kah, atau flash sale kah, atau apa ya, itu bagian dari sebenarnya adalah penjualan digital yang memang di masa saat ini itu sangat-sangat digandrungi dan memang menjadi sebuah kebutuhan. Nah tentunya di perhotelan juga, jadi saya langsung coba sharing ini aja ya, sharing share screen. Oke, udah kelihatan ya, Mbak Dila atau yang lain? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah Pak. Baik, jadi kita masuk sebenarnya penjualan dan pemasaran digital.
Ya, penjualan online atau penjualan online atau penjualan digital itu adalah sebuah transaksi ya yang dilakukan via online tentunya, yang artinya menggunakan platform tertentu seperti website yang dihubungkan dengan internet. Ataupun juga penjualan online ini juga tidak hanya berhenti di situ aja ya. Jadi dari urusan pemasaran sampai dengan promosi pun juga bisa dilakukan dalam satu platform. Jadi misalnya kalau yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita sudah membuat sebuah promo yang nantinya kita akan coba sebarkan melalui online. Nah, tentunya ada platform-platform yang juga bisa membuat atau menggabungkan metode pemasaran dan juga penjualan. Tapi kalau misalnya sejauh ini kita melihat beberapa penjualan dan pemasaran digital yang memang ada ya. Jadi kalau teman-teman mungkin selama ini kalau misalnya booking ke hotel atau mau cari hotel dulu lah, itu pasti hampir menggunakan online. Even dari Google-nya ataupun juga dari review yang memang seperti halnya TripAdvisor ya, untuk menambah daya tarik dan keinginan teman-teman untuk memilih hotel tersebut. Jadi kemarin sempat juga saya bahas bahwasanya review dari produk kita itu juga menjadi satu hal yang penting ya. Jadi kalau sekarang saat kita mau memilih satu produk atau setidaknya kita mau memilih satu hotel untuk tempat kita staycation, biasanya kita juga akan melihat reviewnya terlebih dahulu ya, di samping kita nantinya tentunya melihat ke harga. Nah, itu pentingnya. Nah, ini beberapa kelebihan pemasaran secara online. Tentunya aksesnya itu sangat luas ya. Jadi nggak cuma di Indonesia, nggak cuma sebatas satu daerah tertentu, tapi ini juga bisa melintasi batas geografis. Lalu bisa langsung terhubung terus dengan pelanggan. Jadi saat kita sudah ada di penjualan, kita sudah melakukan penjualan atau metode penjualan secara online, itu biasanya pembeli ataupun juga para customer kita itu bisa melihat kita kapanpun, bisa mengecek harga kita kapanpun. Lalu kita bisa mendapat juga feedback instan. Nah, feedback instan di sini adalah bagus banget ya. Jadi kita lebih cepat tanggap, lebih cepat tahu tentang apapun yang terjadi pasca misalnya para tamu itu sudah melakukan staycation atau stay di tempat kita. Jadi kita terus memperbaiki sehingga produk kita itu bisa mendekati sempurna ya. Walaupun mungkin kalau kesempurnaan itu setiap orang menilai atau memiliki cara menilai atau merasakan juga berbeda-beda. Paling setidaknya kita terus melakukan perubahan dan perbaikan dari sisi servis, pelayanan, ataupun juga produk itu sendiri. Lalu menghemat waktu, yang pasti dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan transaksi ataupun juga penjualan secara online. Dan ini 24 jam ya, dan juga membantu konsumen untuk lebih mengenal bisnis sehingga meningkatkan brand awareness kita. Jadi produk kita akan terus ada selama kita tetap melakukan atau berada pada website ataupun juga menggunakan sebuah platform mungkin ya, yang nantinya itu akan terus berjalan, terus akan dikenal, terus akan semakin membesar, semakin dikenal publik. Cuman ada beberapa kekurangan memang. Kalau di saat ini mungkin bisa dikatakan biaya itu juga cukup besar ya. Di awal itu biasanya namanya online, tentunya kita juga harus mempersiapkan semua perangkat-perangkat online-nya. Di samping itu juga kita juga harus membuat web yang baik, seperti hal yang saya sampaikan di sebelumnya, di mana website itu juga penting untuk sebuah hotel melakukan penetrasi pasar ataupun juga melakukan penjualan. Nah, yang kedua biasanya masih ada juga pelanggan yang suka offline. Ya. Jadi bukannya harus kita menutup cara atau kita menutup cara untuk berjualan secara offline, itu tetap dilakukan. Jadi jualan offline dan tentunya ditambah dengan online yang saat ini memang itu luar biasa banget menjadi salah satu penyumbang revenue hotel yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi, pasti ingin carinya yang mudah, gampang,
hemat waktu, terus terjamin gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah pilihan bagi para customer untuk melakukan transaksi online. Tapi yang nggak ada hati-hatinya juga, jadi penipuan itu juga pasti ada ya. Jadi rentan juga dengan penipuan, jadi memang benar-benar harus hati-hati, kecuali kalau memang kita menggunakan platform yang memang sudah dijamin keamanannya. Tapi pada saat kita melakukan atau membuat website sendiri itu juga perlu hati-hati, karena yang namanya cara ya, namanya penipuan itu bisa melakukan dengan apapun cara. Nah, yang berikutnya itu biasanya karena kita tidak bersentuhan langsung, nah, ini juga sometimes menjadi hal yang memang kalau kita hotelier biasanya kan sukanya atau seringnya tuh langsung touch ya, langsung bersentuhan langsung dengan tamu, dalam artian bisa berkomunikasi langsung, bisa mengetahui apa yang tamu rasakan, itu biasanya memang seperti itu. Nah, tapi dengan metode pemasaran online ya paling tidak kita bisa memberikan gambar ataupun juga hal-hal yang membuat tamu tuh merasa juga dekat dengan hotel. Rentan dengan kesalahan teknis. Nah, ini makanya di sebuah hotel itu biasanya ada tim khusus yang memang dia langsung memegang ya untuk biasanya e-commerce yang langsung e-commerce biasanya namanya e-commerce yang memang langsung yang tugasnya hanya bersentuhan dengan secara teknis, di samping IT yang memang untuk sisi internetnya. Nah, tapi kalau untuk sistem pada saat menjalankan sistemnya itu biasanya ada seorang e-commerce sendiri yang memang tugasnya itu dari melakukan pengecekan harga, mengecek kompetitor, lalu pun juga memasukkan harga yang terbaru, mengganti harga yang lama, terus memastikan program ini berjalan dengan baik. Nah, ini yang memang saat ini sangat penting. Jadi hampir mungkin kalau bisa dibilang dengan kondisi sekarang ya, itu penyumbang revenue dari sisi rooms itu mungkin hampir 70% itu datangnya dari digital atau dari bookingan online. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, e-commerce itu berasal dari dua kata, yaitu electronic and commerce. Jadi menurut Tasabeji, itu electronic commerce describes the buying and selling of product, service, and information network, including the internet. Jadi e-commerce sendiri adalah berlangsungnya transaksi bisnis melalui media telepon. Yang baru motong lagi itu sudah dapat berapa ya? Jadi menurut elektronik commerce in business di proses over telecommunication network in any industry. Jadi e-commerce itu meliputi interaksi dan interaksi yang terjadi melalui media komunikasi, telekomunikasi komputer. Jadi melalui e-commerce transaksi bisa promosi, interaksi antara semua bauran pemasaran itu terjadi. Nah, kalau di hotel sendiri, nah jadi kita sebelum masuk ke online hotel, kita juga harus mengetahui bahwasanya penjualan secara digital atau e-commerce ini terbagi dengan beberapa bisnis ya. Jadi ada yang pertama itu adalah e-commerce business to business. Jadi biasanya sering disebut itu B2B. B2B adalah antara business to business. Ya, jadi transaksi e-commerce ini itu dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis, dan dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang akan dijalankan. Nah, umumnya bisnis ini dilaksanakan secara berkesinambungan, jadi terus-menerus dan antara supplier misalnya dan produsen, supplier, dan tentunya hal-hal yang memang rutinitas ya, atau biasanya seperti itu. Lalu ada juga B2C. Ya, B2C ini yang mungkin teman-teman udah sering lakukan ya. Jadi business to customer, jadi langsung ke customer. Jadi business to customer ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Jadi transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa.
Jadi konsumen mendapatkan penawaran, produk, dan melakukan pembelian secara online. Lalu yang ketiga ada e-commerce C2C, jadi transaksi yang dilakukan konsumen ke konsumen. Nah, ini juga di dunia maya itu juga sudah bisa melakukan transaksi seperti ini. Cuman ya tetap harus hati-hati dalam menggunakan platform ya. Platform yang bisa dipercaya, aman, dan tentunya tidak merugikan. Nah, jadi transaksi ini dilakukan antara konsumen ke konsumen langsung. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pernah atau mungkin sudah menggunakan kayak Tokopedia, Bukalapak, OLX atau sejenisnya, itu adalah mereka melakukan C2C atau langsung customer to customer kadang bisa melakukan transaksi jual. Nah, berikutnya itu ada yang keempat itu adalah C2B, jadi customer to business. Ya, C2B kebalikannya B2C, yang mana konsumen itu terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Nah, ini bisa ada gitu. Lalu yang kelima itu media atau aplikasi e-commerce seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, bahwa transaksi bisnis ini bergantung kepada jumlah aplikasi dan media online lainnya. Contoh katalog, email shopping, shopping chart, lalu ada EB service, EDI, dan file transfer protokol. Nah, hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B, bisnis ya. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa lihat yang termasuk dalam B2B. Itu ada misalnya Shopify, ada Indo Trading. Nah, ini langsung ke customer, business to business ya. Nah, kalau B2C itu ya bineka.com, Lazada, Blibli, macam Alfa Online ataupun yang memang langsung menyasar ke customer. Lalu yang C2C yang tadi saya bilang itu juga seperti halnya Kaskus mungkin ya. Lalu ada Toko Bagus, ada berniaga.com, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya untuk di hotel sendiri pun juga sama ya. Tentunya kita ada platform yang mana kita harus gunakan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sistem booking online? Kita langsung masuk ya. Booking online itu adalah sistem pemesanan online, adalah sistem pada software yang digunakan untuk manajemen reservasi. Sistem ini memungkinkan bisnis travel ataupun juga perhotelan menerima pesanan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan online travel agent? Online travel agent itu merupakan perusahaan yang khusus menjual jasa penyelenggara perjalanan wisata termasuk tiket transportasi, tiket wisata maupun tiket online, konser ya sekarang udah ada, lalu tiket hotel tempat tinggal, dan online travel agent ini dilihat dari pangsa pasarnya sebagai menjadi dua ya, travel agent dan online travel agent. Nah, mungkin kalau di era sebelumnya, sebelum ada digital, kita biasanya menggunakan travel agent konvensional ya, di mana kita melakukan transaksi via travel. Yang enaknya itu bisa pembayarannya, misalnya company itu bisa nanti, atau pada saat nanti company to company yang sudah melakukan transaksi pembayaran. Nah, kalau online travel agent di zaman sekarang, tentunya kapanpun, dimanapun, ya kita bisa melakukan transaksi, bisa memesan apapun, hotel, dimanapun sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu penting banget, makanya sebelumnya pemasaran digital itu demi menjaga dan tentu meningkatkan kita punya brand awareness ya. Nah, ini beberapa bisa saya coba jelaskan. Saat ini pun ternyata travel agent online travel itu juga ada dua. Yang pertama online travel agent yang tadi sudah saya sampaikan, ini beberapa contohnya seperti Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, Agoda, Booking.com, Expedia, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua ada VHO yang saat ini juga mulai marak ya di akhir-akhir belakangan ini, itu virtual hotel operator. Ya, jadi seperti halnya Red Doors, Oyo, Airi, Zenroom, dan mungkin yang lain banyak yang mulai ada yang sudah ada, masih ada yang sudah nggak ada. Nah, jadi ada bedanya antara virtual hotel operator dan online travel agent. Tapi mereka sama-sama melakukan penjualan secara online ya. Oke.
Lanjut. Nah, ini yang membedakan keuntungan booking hotel via online travel dan kelemahannya via online travel. Nah, jadi pada saat sekarang tentunya OTA memiliki pilihan hotel lebih banyak ya dibandingkan dengan tidak online. Jadi kita nyari satu-satu. Tapi kalau zaman sekarang enaknya manapun platform yang teman-teman mau lakukan, pasti teman-teman disuguhkan beberapa hotel yang tentunya menjadi calon ya, hotel untuk teman-teman staycation misalnya. Nah, proses pencarian dan pemesanan melalui OTA itu dapat menghemat waktu dan tenaga. Jadi yang tadi saya bilang, sambil duduk atau baru kebangun tidur, tiba-tiba ingat atau kepingin banget vacation, atau tiba-tiba ingat Bali, ingat Bandung, teman-teman tinggal buka platformnya, buka aplikasi, langsung bisa melakukan pemesanan, transfer, atau via credit card, atau via m-banking, itu bisa dilakukan semua saat ini. Nah, lalu OTA juga menghadirkan informasi yang cukup lengkap seputar hotel, termasuk ulasan pengunjung sebelumnya. Nah, ini yang menjadi bagian penting, di mana review dari tamu itu sangat-sangat menjadi apa ya? Menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk para customer itu melakukan pemesanan. Jadi di samping harga yang cukup cukup menarik ya, tentunya review ini menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk memilih sebuah hotel. Lalu metode pembayaran juga biasanya kalau sudah pakai platform itu sudah sangat komplit, jadi bisa melakukan pembayaran via transaksi m-banking, transfer, atau credit card, ataupun juga fasilitas yang lainnya ya. Nah, OTA memiliki penawaran spesial yang mudah didapat dan rutin. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau misalnya online travel agent itu biasanya mereka sangat-sangat atraktif dalam melakukan harga. Nah, itu yang kadang menjadi daya tarik sendiri buat para customer ya. Tentunya melihat diskon flash sale atau diskon yang macam-macam lah, banyak programnya. Nah, namun kelemahannya juga via travel agent online itu juga ada ya, tentunya pembatalan yang kurang fleksibel. Nah, biasanya kalau menggunakan OTA itu biasanya H-1 itu udah nggak bisa cancel, atau bahkan di hari H-nya itu sudah tidak bisa di cancel. Jadi datang tidak datang, maka itu menjadi sudah menjadi istilahnya sudah tidak bisa di cancel ya. Jadi proses pengembalian uang pembatalan pemesanan kamar juga melalui proses yang lumayan ya. Jadi biasanya 14 hari kerja bisa lebih pada saat kita melakukan proses cancellation dan pengembalian atau pembatalan kamar sampai dengan dana kita kembali ke kita. Nah, lalu pemesanan tidak bersifat refundable ketika dilakukan cancellation booking. Jadi hati-hati buat teman-teman juga sekarang pada saat melakukan, misalnya kita sebagai customer melakukan pemesanan, kita juga harus hati-hati pada saat kita memilih hotel atau fasilitas hotel dan tentunya harga yang ditawarkan ya. Tentunya ada term and condition-nya yang perlu dibaca. Oke. Nah, dari sisi hotel pun juga itu mereka benar-benar melakukan sesuatu yang pas ya pada saat online travel agent, dan tentunya dimaksimalkan untuk bisa maksimal nih kita jualan di online travel agent. Tentunya nggak cuma tentang travel agent, kemarin saya sempat juga bahas tentang website. Nah, setiap hotel itu juga memiliki website sendiri ya, tentunya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kenapa kadang kita website itu kurang terlalu diminati oleh customer? Karena biasanya website itu kurang atraktif. Yang kedua, biasanya payment-nya masih belum ada. Dan kemudahan-kemudahan yang
ada di online travel agent itu biasanya belum ada di website dari masing-masing hotel ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi sekarang sudah banyak website-website yang memang dikelola oleh hotel sendiri pun sudah memiliki booking engine yang baik, ya, lalu sudah memiliki payment gateway seperti halnya online travel agent yang lain. Jadi bisa langsung payment. Nah itu mungkin lebih nyaman, lebih aman, ya. Terus tampilannya pun sudah dibuat sedemikian bagus sehingga bisa menarik konsumen, ya. Nah kalau misalnya saya bisa kasih tahu, sebenarnya sih kalau pihak hotel sih pengennya berharap websitenya itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tentunya kalau kita menggunakan fasilitas-fasilitas dari platform-platform yang ada di depan, ini ada yang digambar ini, ada Traveloka, Agoda, Tiket.com, itu tentunya ada fee yang harus hotel bayarkan. Nah, biasanya fee-nya ini tiap-tiap platform ini berbeda ya, antara 15 sampai dengan 18% dari setiap bookingan. Nah, itu yang tentunya menjadi salah satu hal yang tentunya banyak yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Kita harus memaksimalkan, biasanya hotel memaksimalkan alat atau platform ini untuk bisa menjual kita punya produk. Nah, kalau misalnya di sisi website itu biasanya cuma sekitar 5%. Itu biasanya untuk membayar booking engine yang kita gunakan. Jadi website kita itu juga atraktif ya. Jadi bisa cek harinya kapan, cek tanggalnya, lalu payment-nya bisa transfer juga, bisa juga melakukan payment dengan via credit card dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang tentunya menjadi dasar ya untuk tentunya di departemen tentunya yang berkecimpung di sini itu biasanya departemen sales and marketing ya. Itu benar-benar melakukan pada saat budgeting itu benar-benar harus yang pas gitu loh. Jadi nggak melulu kita cuma maksimalkan di digital tapi di offline-nya tidak. Contohnya seperti halnya meeting, tamu-tamu government, tamu-tamu corporate yang tentunya sudah punya harga kontrak dengan kita. Nah, itu juga kita harus lakukan sama ya. Ya mudah-mudahan di kesempatan saat ini sudah mulai alhamdulillah sudah mulai baik ya, tamu-tamu meeting sudah mulai ramai, government juga sudah mulai melakukan meeting. Terus tamu-tamu yang tadinya masih takut untuk staycation, sekarang juga sudah mulai berdatangan tamu-tamu staycation. Setidaknya kita positif ya. Saya juga mudah-mudahan tetap positif. Semoga ini akan menjadi lebih baik lagi sih ke depannya. Oke, dari saya mungkin itu aja yang karena waktu juga nggak terlalu panjang. Nah, kita nanti coba sharing session Q&A aja. Mungkin saya bisa lakukan atau jelasin lebih detail lagi tentang hal-hal yang mungkin pengen teman-teman ketahui tentang penjualan secara online. Jadi baik lagi, penjualan online itu bisa dilakukan melalui website kita, website hotel sendiri yang dibuat sendiri, dan tentunya dengan online travel agent. Ya, online travel agent yang bisa memaksimalkan kita punya revenue. Gitu. Oke Mbak Dila, thank you. Silakan buat teman-teman yang mungkin ada hal yang mau Terima kasih Bapak atas materi yang menarik ini. Para hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofon, hand raise, atau melewati kolom komentar ini. Boleh? Siapa yang mau bertanya?
Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang Itu ada raise hand 1 kayaknya. silakan Pak Balijan yang mau bertanya. Selamat sore Pak Irawan. Sore, Pak. Iya, jadi memang artinya kaitannya terhadap ini, saya lihat memang segi online ini agak bervariatif ya Pak. Betul ya, kalau misalnya pergi ke satu daerah itu seringkali kita temui itu agak ada satu sedikit perbedaan memang. Ya, untuk artinya memang tidak semua dimunculkan di online gitu, Ya. tidak semua dimunculkan, ya kan? Mungkin itu suatu trik juga ya. Mungkin itu juga saya juga ini juga artinya banyak artinya variabel-variabel seperti itu banyak dimunculkan juga ya di online itu gitu. Jadi memang saya lihat ya walaupun nggak semua tapi mungkin itu dilakukan sebagai daya tarik mungkin Pak ya. Ya sebagai daya tarik artinya ya mungkin itu aja Pak. Artinya sebagai sharing betul walaupun nilainya misalnya dia 8,6 tapi menurut penilaian kita nggak nyampe segitu gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya Pak. Ya itu baik lagi ya harusnya sih semuanya benar ya Pak dalam artian ya sesuai dengan reviewnya. Makanya kita lihat lagi gambarnya. Memang kadang banyak tamu yang ngerasa aduh kok reviewnya bagus tapi pada saat saya tiba itu kok nggak sesuai dengan ini ya gitu loh. Nah itu makanya balik lagi banyak platform yang memang dilihat Pak, terutama yang menjadi satu TripAdvisor itu menjadi salah satu platform yang memang cukup cukup jujur gitu loh dengan apa yang diberikan gitu. Cuma kalau sudah masuk ke dunia penjualan ya kayak misalnya Traveloka dia juga punya review, Agoda juga punya review. Betul iya. Tentunya kan itu ada keterkaitan antara platform yang digunakan nanti nggak lagi dipakai misalnya. Iya. Jadi saya lihat memang segi plus minusnya ada. Ya. Segi plus minusnya ada memang dalam sisi online kita lebih cepat, tapi dalam segi artinya bisa saja variabelnya ya plus minus adalah memang saya lihat itu kan nggak mungkin kita untuk keluarga survei dulu ke satu kota baru balik lagi gitu. Modalnya jadi banyak. Iya. Baik-baik. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Pak Balijan. Ya. Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Tidak terasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri mentoring kelas kita pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi bekal bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera sejenak. Lalu pada hitungan ketiga, admin akan menangkap foto layarnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk absen sudah dikirim di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Irawan dan peserta yang telah mengikuti mentoring kelas ini hingga akhir. Saya mewakili para panitia, mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera. Sejahtera Mbak Dila. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irawan. Bapak. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Pak Irawan, salam dari Banten. Terima kasih Bu.
Pak Irawan, saya close ya, Pak. Oke, Mbak. Thank you ya. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Thank you.